Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Langit malam di desa Karangjati tampak jernih tanpa awan, namun Mbah Kodri yang sudah uzur mendadak terbangun dengan napas terengah karena ia baru saja bermimpi melihat seorang lelaki berjubah putih yang memberinya peringatan tentang banjir besar. Suara lelaki berjubah putih itu terdengar menggema di telinganya sambil memerintahkan Mbah Kodri membangun semacam perahu terbang, lalu mengaitkan musibah yang akan menimpa desa dengan kemaksiatan yang sudah melampaui batas. Mbah Kodri menyalakan lampu teplok, kemudian meraba kepalanya yang dipenuhi uban, seraya bergumam, "Ya Allah, apakah mimpi ini sebuah panggilan agar aku memperingatkan saudara-saudaraku?" Ia berjalan keluar pondok kayu dan memandang ke lembah luas di bawah bukit, kemudian merasakan desir angin malam yang dingin seolah membisikkan ancaman bencana yang akan datang. Seekor burung hantu tiba-tiba terbang melintas dan bersuara serak, membuat suasana semakin mencekam, tetapi Mbah Kodri justru merasa tekadnya kian bulat untuk melaksanakan perintah mimpi itu. Keesokan paginya, ia menceritakan detail mimpi tersebut kepada para tetangga, namun tanggapan mereka hanya berupa tawa dan cibiran karena desa ini tak pernah diguyur banjir mengingat letaknya yang berada di dataran tinggi. Seorang warga bernama Pak Soleh mengejeknya dengan berkata, "Mbah Kodri, sampean sudah sepuh. Lebih baik istirahat di rumah daripada menyebar ketakutan di kampung." Sementara beberapa orang lain mengangguk-angguk mendengar lelucon itu. Mbah Kodri menatap mereka satu persatu dan hanya menjawab lirih, "Aku sekadar menyampaikan peringatan, karena aku tak ingin kalian menyesal di kemudian hari." Lalu ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Sejak pagi itu, ia menilai bahwa kemaksiatan di desa terus meningkat, dari sabung ayam, judi kartu, hingga pergaulan bebas yang terlihat di sudut-sudut kampung tanpa ada niat memperbaiki diri. Dalam hatinya, Mbah Kodri semakin yakin mimpi itu membawa pesan yang menyerupai peringatan Allah kepada Nabi Nuh, sehingga ia memutuskan untuk memulai rencana aneh membangun perahu terbang di atas pohon beringin tua. Desa Karangjati terletak di puncak perbukitan hijau dengan kontur tanah berbatu, di mana penduduknya selalu membanggakan kenyataan bahwa banjir tak pernah menyentuh rumah mereka sejak desa itu berdiri. Jalan setapak berbatu menjadi akses satu-satunya keluar masuk desa, sehingga orang luar yang datang biasanya hanya para pedagang keliling atau kerabat jauh yang ingin mengunjungi sanak saudara. Pak Lurah pernah sesumbar, kalau banjir bisa sampai ke sini, mungkin langit sudah runtuh, karena air tak mungkin menanjak setinggi ini, yang kemudian ditertawakan penduduk di balai desa. Ketika kabar tentang mimpi Mbah Kodri mulai tersebar, banyak orang menilainya sebagai guyonan tak masuk akal yang dibuat oleh orang tua aneh yang tak jelas asal-usulnya. Meski begitu, ada pula beberapa orang yang diam-diam penasaran, terlebih karena Mbah Kodri sering menyinggung soal azab yang akan menimpa jika kemaksiatan terus dilakukan. Rumah-rumah kayu yang tersusun rapi di lereng bukit tampak kontras dengan kelakuan penduduk yang gemar berjudi dan minum minuman keras di pos ronda desa setiap malam. Seorang pemuda bernama Mahfud bahkan terang-terangan berkata, "Buat apa tobat, toh banjir nggak akan sampai ke sini," sambil menenggak miras di depan sekelompok temannya yang terbahak-bahak. Mbah Kodri menundukkan kepala ketika melewati segerombolan pemabuk tersebut, namun ia tetap melangkah mantap karena merasa didorong oleh perintah dalam mimpinya. Di sisi lain, tak pernah ada catatan sejarah bahwa air sungai meluap ke puncak bukit, sehingga kemarahan warga muncul saat mendengar Mbah Kodri menyebut banjir bandang. Semakin hari, Mbah Kodri justru makin rajin berkeliling kampung sambil memberikan peringatan, dan ia tidak peduli meski tiap kali ucapannya dibalas dengan cemoohan. Hingar-bingar suasana judi terlihat setiap malam di balai desa, di mana kartu remi dan dadu berserakan di atas meja kayu, sementara botol-botol miras kosong memenuhi sudut ruangan. Beberapa pemuda berlalu lalang sambil menggoda gadis-gadis desa di sudut gang yang remang, lalu terdengar celoteh risih dari para tetua yang sebenarnya enggan menegur karena takut dianggap kolot. "Hei, Mbah Kodri, jangan sok suci, kalau memang banjir bakal datang, tunjukkan buktinya," teriak seorang penjudi bernama Tarno ketika melihat Mbah Kodri melintas sambil membawa tas berisi kitab kuning. Mbah Kodri hanya menoleh sebentar, lalu menjawab, "Sebaiknya kalian segera bertaubat dan memohon perlindungan kepada Allah," sebelum ia bergegas pergi menuju masjid yang hampir tidak pernah dikunjungi. Di sisi lain,
Azan subuh sering diabaikan karena banyak penduduk yang masih tertidur setelah semalaman begadang, hingga masjid desa hanya dipenuhi 3 hingga 4 orang saja. Pembicaraan tentang mimpi Mbah Kodri memang sempat heboh selama beberapa hari, namun perlahan meredup karena tak ada tanda-tanda hujan, apalagi banjir besar yang diramalkannya. Para pemuda semakin terlarut dalam perbuatan maksiat, sedangkan para orang tua yang dulunya taat kini ikut sibuk menonton hiburan malam yang kerap diselenggarakan di lapangan desa. Beberapa warga yang sempat mempercayai Mbah Kodri juga mulai ragu, sebab mereka tidak melihat adanya gejala alam yang mencurigakan, dan menganggap semua hanyalah salah tafsir mimpi. Pak Lurah kembali menegaskan kepada warganya, mari kita lanjutkan aktivitas seperti biasa dan abaikan isu-isu menyesatkan, seolah tak mau pusing dengan peringatan Mbah Kodri. Di tengah situasi tersebut, Mbah Kodri tetap bersikeras mengingatkan ancaman banjir serta terus menasihati penduduk agar menghentikan kemaksiatan, meski hanya dibalas tawa meremehkan. Suatu sore, Mbah Kodri berdiri di bawah pohon beringin raksasa di tengah desa, memandangi ranting-ranting kokoh yang seolah menanti untuk dirangkai menjadi sebuah kerangka aneh yang diimpikannya. Tanpa banyak bicara, ia menyiapkan golok, gergaji kecil, dan beberapa tali ijuk untuk memulai membentuk rangka helikopter yang tidak pernah terbayangkan oleh warga. Beberapa orang yang lewat menonton penuh rasa heran, lalu Pak Soleh menyapa, "Mbah, apa yang sebenarnya sedang kau lakukan?" Namun Mbah Kodri hanya menjawab singkat, menuruti perintah mimpi. Angin sore berhembus perlahan, menebarkan daun-daun beringin yang berguguran, sementara Mbah Kodri tampak sibuk menandai batang dan ranting tertentu yang menurutnya cocok dijadikan rangka utama. Ia memanjat pohon itu dengan cekatan meski usianya tak lagi muda, kemudian mulai memotong ranting besar dan menyusunnya menjadi bentuk lengkungan yang aneh di atas pangkal cabang. Sejumlah warga yang berkumpul di bawah pohon tertawa terbahak-bahak, dan salah satu di antaranya berseru, "Hei Mbah, mau bikin sarang burung atau apa?" Tetapi Mbah Kodri tidak menggubris candaan itu. Matahari hampir tenggelam ketika kerangka pertama helikopter terbentuk, terlihat seperti anyaman ranting yang disatukan tali, sehingga sekilas tampak seperti perahu terbalik yang tergantung di atas pohon. Seorang ibu yang melintas sambil membawa bakul nasi menutup mulutnya menahan tawa, lalu bergumam, "Orang tua itu sudah gila. Masa mau terbang pakai ranting beringin?" Mbah Kodri turun sebentar untuk membenahi beberapa simpul dan menumpuk ranting cadangan, sambil berujar, "Barang siapa bersabar, insya Allah akan mendapat pertolongannya." Pemandangan aneh di atas pohon beringin semakin mengundang rasa penasaran warga, namun sekaligus memicu cemoohan lebih keras karena menurut mereka, apa yang dilakukan Mbah Kodri mustahil berhasil. Seminggu berlalu, dan helikopter ranting di atas pohon beringin mulai terlihat lebih jelas, dengan bentuk rangka badan yang menyerupai perahu panjang lengkap dengan kisi-kisi untuk tempat duduk. Mbah Kodri menambahkan sayap kembar di kedua sisi, yang diikat dengan akar beringin sehingga struktur itu menyatu kokoh di antara cabang-cabang pohon. Setiap pagi, ia membawa perkakas sederhana serta anyaman daun untuk menutupi sisi-sisi rangka, sementara beberapa warga menontonnya dari bawah sambil menggelengkan kepala. Saat Pak Lurah mampir untuk memeriksa, ia hanya menggeleng keras dan berkata, "Mbah Kodri, hentikan omong kosong ini, kamu sedang membuat desa kita jadi bahan olok-olokan orang luar." Mbah Kodri menjawab tegas, "Lebih baik kita bersiap daripada menyesal di kemudian hari, karena musibah bisa datang kapan saja," sambil terus merapikan baling-baling dari anyaman ranting. Dua orang remaja, Andi dan Heru, diam-diam naik ke atas pohon untuk melihat lebih dekat, namun mereka lantas menertawakan bentuk baling-baling yang menurut mereka mirip kipas bambu pasar. "Mbah, apakah mesin cuci atau kompor yang mau dipasang di sini?" canda Andi sambil menepuk pundak Heru, lalu mereka melompat turun sambil terbahak keras. Mbah Kodri hanya menunduk tanpa memberi reaksi, kemudian melanjutkan menatap penampang kokpit yang ia sisipkan di antara cabang beringin paling kuat. Menjelang senja, suara azan berkumandang, namun hanya sedikit orang yang pergi ke masjid, sementara Mbah Kodri turun dari pohon dan bergegas mengambil wudhu. Malamnya, di pos ronda, beberapa warga mempergunjingkan helikopter konyol milik Mbah Kodri, namun tidak ada yang benar-benar peduli untuk menghentikan aksinya karena mereka menganggapnya hanya lelucon. Musim kemarau yang panjang melanda desa Karangjati, di mana tanah retak dan sumur mulai kering, namun hujan yang diramalkan Mbah Kodri belum juga menampakkan tanda-tanda turun. Warga semakin berang karena mereka menganggap peringatan Mbah Kodri hanyalah isapan jempol, apalagi kemaksiatan masih berlangsung dengan bebas setiap malam tanpa hambatan. Di pasar desa, pedagang sayur mengeluh karena hasil panen menurun drastis, sementara beberapa kambing milik warga mati kekeringan,
sehingga penduduk diliputi keresahan yang berbeda dari prediksi banjir. Pak Soleh menghampiri Mbah Kodri di bawah pohon beringin dan menghardik, "Mana hujan besarmu itu, Mbah? Kenapa justru kemarau panjang yang datang?" Sambil menunjuk helikopter ranting yang makin kusam. Mbah Kodri menatapnya dan berkata, "Allah lah yang menentukan kapan air turun. Tugas kita hanya bersiap dan menghentikan dosa." Lalu ia melanjutkan memeriksa ikatan-ikatan tali di rangka helikopter. Sejumlah pemuda yang kesal kemudian memanjat pohon beringin dan mulai merusak beberapa bagian helikopter, mencabut ranting yang sudah terpasang dan melemparkannya ke tanah. Suara patahan kayu bergema di sekitar pohon, sementara Mbah Kodri berusaha menghentikan mereka sambil berteriak, "Jangan lakukan itu, ini untuk keselamatan kita semua." Namun amarah pemuda semakin memuncak, dan mereka pergi meninggalkan sisa-sisa rangka helikopter yang hancur, diiringi tawa sinis dan sumpah serapah yang ditujukan kepada Mbah Kodri. Seorang warga tua yang lewat bergumam pelan, "Kasihan Mbah Kodri, niatnya baik tapi tak ada yang mau percaya." Lalu ia berlalu begitu saja tanpa membantu. Mbah Kodri memunguti ranting-ranting patah itu sambil mengucapkan doa. Lalu ia menenangkan diri di bawah bayang pepohonan, meski rasa penat dan sedih tampak jelas di wajahnya. Malam itu, setelah beristirahat sejenak, Mbah Kodri tertidur di surau tua dekat masjid. Lalu ia kembali bermimpi didatangi lelaki berjubah putih yang memperlihatkan bayangan desa terendam air bah. Kali ini, ia melihat helikopternya di udara menyelamatkan penduduk yang terjebak di atap rumah, sementara pusaran air mengerikan mengalir di jalan desa bagaikan sungai raksasa. Suara lelaki berjubah putih terdengar jelas. "Teruskan perintah membangun, perahu terbang, itu, karena Allah akan mengujimu dengan kesabaran." Kemudian ia menghilang dalam cahaya terang. Mbah Kodri terbangun dengan tubuh gemetar dan segera bersujud, lalu mengucapkan syukur di tengah gelapnya surau yang hanya diterangi lentera kecil. Menjelang subuh, ia membersihkan diri lalu melaksanakan sholat dengan khusyuk, sambil mengingat setiap detail perintah yang muncul dalam mimpi keduanya. Selesai sholat, Mbah Kodri berkata pelan pada diri sendiri, "Aku harus membangun lagi apa yang telah dirusak." Lalu ia melangkah keluar surau dengan wajah berseri-seri. Ia menemui Pak Lurah yang kebetulan lewat, dan memohon izin untuk kembali mengambil ranting-ranting beringin meski tahu akan menghadapi perlawanan warga. Pak Lurah menanggapi ketus, "Terserah kau, Mbah, tapi jangan salahkan saya kalau warga semakin marah." Lalu ia pergi meninggalkan Mbah Kodri yang membungkuk memberi salam. Meski tidak ada yang menyambut idenya, Mbah Kodri merasa mantap melanjutkan misi, karena bayangan banjir di mimpinya terasa begitu nyata dan menakutkan. Dengan penuh tekad, ia menuju pohon beringin yang sebagian rantingnya sudah terkoyak, dan bersiap membangun kembali kerangka helikopter yang sempat hancur. Mbah Kodri menghabiskan siang dan malam untuk mengumpulkan ranting-ranting yang masih utuh, kemudian mengikatnya satu persatu agar kerangka helikopter bisa kembali tegak. Rasa lelah tak dihiraukannya, meski keringat mengucur deras dan tangan rentanya memar akibat menahan beban potongan batang beringin yang cukup berat. Kali ini, ia merancang baling-baling lebih besar di bagian puncak rangka, sambil merencanakan tempat meletakkan mesin yang belum ia miliki. Setiap kali ada warga yang melihatnya, mereka mencibir dengan kalimat pedas. Tidak kapok-kapoknya orang tua itu, membuang tenaga untuk pekerjaan sia-sia. Mbah Kodri tetap diam dan terus bekerja. Hanya sesekali terdengar ia melantunkan doa pelan, memohon agar Allah melembutkan hati penduduk desa. Sore hari, saat kerangka baru mulai terbentuk, Mbah Kodri turun sebentar untuk membeli paku dan mur di warung Pak Tohir, menggadaikan cincin perak miliknya agar bisa membayar perlengkapan itu. Pak Tohir sempat bertanya, kenapa memaksakan diri Mbah? Namun Mbah Kodri hanya tersenyum tipis dan menjawab, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar harga cincin. Menjelang petang, angin mulai bertiup kencang, membuat ranting-ranting patah berguguran, namun Mbah Kodri justru memandangnya sebagai tanda bahwa ia harus bergerak lebih cepat. Di tengah suasana mencekam, seorang gadis kecil bernama Syifa yang masih cucu jauhnya datang membawakan air minum, lalu berkata, "Kakek, jangan menyerah. Saya percaya pada mimpi kakek." Tatapan syukur Mbah Kodri menyiratkan kebahagiaan, meski secara lahiriah ia hanya mengangguk sambil meneguk air itu, kemudian kembali merangkai helikopter dengan semangat. Kabar tentang kegigihan Mbah Kodri terus beredar, hingga istri dan anak-anaknya pun merasa malu, karena mereka beranggapan bahwa tindakan membangun helikopter dari ranting hanya mempermalukan martabat keluarga. Suatu pagi, istri Mbah Kodri datang sambil menangis, lalu berkata, "Sudah cukup. Saya tidak sanggup menjadi bahan tertawaan orang sekampung," dan ia mengajukan cerai di depan Pak Lurah. Mbah Kodri hanya menunduk tanpa banyak bicara,
Sementara anak-anaknya yang hadir di balai desa langsung mengemasi barang-barang mereka dan bersikukuh tidak mau lagi tinggal bersama ayahnya. Kericuhan kecil terjadi ketika cucu-cucunya berusaha menahan tangis, namun ibu mereka menarik tangan mereka sambil berkata, "Kita pergi, biarkan orang tua keras kepala ini menanggung akibatnya sendiri." Setelah urusan cerai diputuskan, Mbah Kodri kembali ke pohon beringin dengan wajah tanpa ekspresi, sedangkan warga sekitar yang menonton hanya menambah gunjingan. Di tengah suasana pilu, Syifa berlari mengejar ibunya, tetapi ia menoleh ke arah Mbah Kodri sambil berkata, "Saya tak akan meninggalkan kakek, meski yang lain pergi." Ibunya menarik lengan Syifa dengan paksa, namun gadis kecil itu tetap meronta hingga akhirnya ditampar. Lalu ibunya pergi dengan marah, meninggalkan Syifa yang terduduk di tanah. Mbah Kodri menghampiri Syifa dengan langkah tertatih, kemudian memeluknya tanpa berujar sepatah kata. Sementara beberapa orang yang menyaksikan peristiwa itu mulai terdiam. Seorang tetua desa bergumam, "Kasihan, ia telah kehilangan keluarga karena prinsip anehnya. Apakah ia benar-benar waras?" Lalu tetua itu pergi meninggalkan Mbah Kodri dan Syifa. Syifa akhirnya memutuskan tinggal bersama Mbah Kodri, membantu kakeknya menyiapkan logistik sehari-hari, meski mereka hidup sangat sederhana di gubuk kecil dekat pohon beringin. Beberapa hari kemudian, awan hitam mulai menggantung di langit desa, membuat sebagian orang cemas namun juga penasaran apakah banjir besar yang diramalkan akan benar-benar terjadi. Hujan turun dengan deras, menimpa atap-atap rumah dan membuat aliran sungai di lembah sedikit meningkat, tetapi tak ada tanda bahaya banjir yang menggenangi desa. Orang-orang keluar rumah sambil tersenyum lega, sementara Pak Soleh bersorak, "Ternyata cuma hujan biasa, tidak ada banjir." Lalu ia menatap pohon beringin dengan tatapan sinis. Menjelang malam, hujan mereda, dan para pemuda yang kesal karena takut tak terbukti menghampiri pohon beringin sambil membawa obor, berniat membakar helikopter yang mereka anggap sebagai simbol kegilaan. Teriakan mereka bergema di udara, "Ini hasil kerja sia-sia, bakar saja." Lalu api menyambar salah satu sisi helikopter ranting, menimbulkan kobaran api yang cepat merambat. Syifa berteriak kencang, "Jangan hancurkan mimpi kakek." Namun teriakan itu diabaikan. Sampai akhirnya Mbah Kodri datang dan memadamkan api dengan air hujan yang tertampung di wadah besar. Beberapa warga lain yang mulai tersentuh oleh sikap sabar Mbah Kodri turut membantu, melemparkan timba-timba air hingga perlahan api padam dan menyisakan kerangka yang hangus sebagian. Salah seorang pemuda menendang sisa baling-baling, berkata dengan nada menghina, "Lihatlah, helikoptermu tak lebih dari ranting gosong Mbah." Lalu ia pergi bersama rombongannya. Mbah Kodri meraih lengan Syifa, kemudian berkata tenang, "Insya Allah kita masih bisa memperbaikinya, asalkan kita tidak berhenti berusaha," sambil memeriksa kerusakan yang cukup parah. Malam itu, seluruh desa kembali sunyi, meski percikan air masih menetes dari helikopter yang setengah terbakar, dan Mbah Kodri berdoa di bawah derasnya hujan yang kian mereda. Keesokan harinya, saat Mbah Kodri sedang membersihkan sisa arang dan ranting gosong, seorang pria tak dikenal berdiri di belakangnya, mengenakan jubah lusuh dan membawa kotak kayu berat. Pria itu berkata lirih, "Saya mendapat mimpi bahwa harus membantu seorang kakek yang membangun kendaraan penyelamat di desa ini," lalu menyerahkan kotak kayu tersebut kepada Mbah Kodri. Mbah Kodri membukanya dengan hati-hati, mendapati sebuah mesin sederhana yang tampak tua namun masih terlihat layak digunakan, lengkap dengan beberapa suku cadang logam. Pria itu menjelaskan, "Ini peninggalan almarhum ayah saya yang dulu seorang montir helikopter di kota. Saya yakin ini bisa membantu helikopter ranting Anda terbang." Lalu ia berpamitan pergi tanpa menunggu jawaban. Syifa yang kebetulan ada di dekat situ ikut tercengang, lalu berbisik, "Kakek, apakah ini pertolongan dari Allah yang kakek sebut-sebut itu?" Sementara Mbah Kodri hanya mengangguk pelan. Setelah memastikan mesin itu masih berfungsi, Mbah Kodri mulai menempelkan bagian-bagian logam kerangka helikopter, memanfaatkan ruang yang sudah ia siapkan di bawah baling-baling. Sejumlah warga yang melihat sempat berseru, "Dari mana mesin itu Mbah? Jangan-jangan hasil curian." Namun Mbah Kodri hanya menjawab, "Seorang hamba Allah memberikannya." Suara dentingan logam terdengar ketika Mbah Kodri mencoba memasang baut pengunci, sementara Syifa menyiapkan obor kecil untuk menerangi pekerjaan di kala senja tiba. Malam itu, mereka berdua bekerja keras di atas pohon, menambal kerangka ranting yang terbakar dengan potongan kayu baru, dan merangkai kabel sederhana agar mesin bisa dioperasikan. Di kejauhan, beberapa orang mulai berbisik bahwa keajaiban mungkin memang menyertai Mbah Kodri, namun sebagian lain tetap sinis, meyakini bahwa semua hanya kesia-siaan belaka. Pagi menjelang, Mbah Kodri menyelesaikan pemasangan baling-baling utama dari besi bekas yang ia beli murah di gudang rongsokan,
lalu ia memperkuat kerangka dengan paku dan kawat baja. Shiva sibuk menatap potongan-potongan kayu di bagian dalam helikopter untuk dijadikan bangku penumpang, meski ukurannya sangat sederhana dan tidak muat banyak orang. Suara berderit bercampur ketukan palu menjadi pemandangan harian di bawah pohon beringin, sementara sejumlah warga hanya lewat tanpa sudi memberikan bantuan. Pak Lurah menghampiri bersama beberapa aparat desa, berkata dengan suara keras, "Ini proyek apa, Mbah? Daripada menghabiskan tenaga, lebih baik membantu kami memperbaiki jalan desa." Mbah Kodri menjawab, "Jalan desa bisa menunggu, tapi banjir bandang jika tiba-tiba datang, siapa yang akan bertanggung jawab?" Yang membuat rombongan aparat desa saling berpandangan canggung. Salah seorang aparat menimpali, "Kami tidak percaya itu, tapi kalau helikoptermu sampai jatuh dan melukai orang, kami juga yang repot." Lalu Mbah Kodri hanya terdiam. Tekanan dari pihak keluarga istrinya juga datang, karena mereka menuduh Mbah Kodri telah menyia-nyiakan harta untuk membeli perkakas dan besi bekas yang dianggap tak berguna. Setiap kali tekanan datang, Shiva terlihat menggenggam tangan kakeknya, berujar lirih, "Kita tidak boleh berhenti, Kek." Lalu Mbah Kodri mengangguk sambil menggurat senyum tipis. Mereka melanjutkan proses rekonstruksi meski sering diliputi rasa lelah dan lapar, karena penghasilan Mbah Kodri nyaris habis untuk membeli berbagai keperluan mesin dan logam. Seiring waktu, bentuk helikopter itu kian jelas dan kokoh, menimbulkan gumaman beberapa warga yang diam-diam mulai memikirkan kemungkinan bahwa alat ini benar-benar bisa terbang. Sementara itu, jauh di atas bukit, terdapat sebuah tanggul besar penahan air yang dibangun pada era penjajahan, namun lama tak terurus hingga dindingnya mulai retak di berbagai sisi. Beberapa gembala kambing yang sering melintasi tanggul itu melihat rembesan air menyusup lewat celah, namun mereka takut melapor karena khawatir dianggap menyebarkan hoaks seperti Mbah Kodri. Waktu berlalu, retakan semakin melebar, dan suara deru air perlahan terdengar dari balik tanggul setiap kali turun hujan, meskipun intensitas hujan belum terlalu tinggi. Seorang gembala tua bernama Pak Karman memberanikan diri bercerita kepada anaknya, tetapi mereka sama-sama memutuskan diam agar tidak memancing amarah warga desa. Tanpa ada perbaikan, tanggul itu menjadi bom waktu yang siap meledak, sebab letaknya persis di atas jalur air yang langsung mengarah ke desa Karangjati di lereng bawahnya. Penduduk desa tetap sibuk dengan urusan mereka, sebagian menantikan keajaiban yang dijanjikan Mbah Kodri, sementara lainnya tenggelam dalam pesta miras dan hiburan malam. Tidak ada satupun orang yang berpikir akan datangnya banjir dari arah atas bukit, karena mereka beranggapan air hanya mengalir turun ke lembah seberang. Saat itu, Mbah Kodri tengah melakukan uji coba mesin di helikopternya, menghasilkan suara berderum pelan yang mencuri perhatian segelintir orang di sekitar pohon beringin. Shiva membantu menyalakan mesin dengan memutar engkol, lalu terdengar suara letupan kecil yang menandakan mesin tua itu masih berfungsi meski tidak maksimal. Beberapa warga yang menonton mengernyitkan dahi, tapi tidak ada yang menyadari bahwa di atas bukit, Tanggul Lapuk sedang mempersiapkan bencana besar yang tak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Malam itu, hujan turun begitu deras dan tiba-tiba, seolah langit menumpahkan seluruh isinya ke atas desa Karangjati yang gelap karena lampu-lampu minyak sudah padam tertiup angin kencang. Tanggul Lapuk yang retak sedari lama akhirnya jebol, membebaskan air dalam volume luar biasa besar yang langsung meluncur menuruni lereng bukit bagaikan monster raksasa. Warga terperanjat dari tidur ketika mendengar gemuruh air menerjang, sementara beberapa orang menjerit panik karena menyadari arus deras telah memasuki halaman rumah mereka. Pak Lurah buru-buru keluar sambil berteriak, semua mengungsi ke tempat tinggi, namun mereka kebingungan karena desa memang sudah berada di dataran tertinggi, tak ada tempat lebih aman untuk lari. Dalam kegelapan malam, suara tembok rumah yang hancur dan pohon tumbang bersahutan, sedangkan arus air menghantam segala yang dilaluinya tanpa ampun. Mbah Kodri terbangun oleh suara deru air yang memekakan telinga, lalu segera membangunkan Shiva dan berkata, "Saatnya kita berusaha menolong mereka, Nak." Helikopter kayu yang telah dipasang mesin itu terombang-ambing oleh tiupan angin, namun Mbah Kodri dengan tekad kuat menyalakan mesin dan mencoba memutar baling-balingnya. Beberapa warga yang berlarian ke arah pohon beringin menatap helikopter itu dengan tatapan putus asa. "Mbah, tolong kami, air sudah sampai di atap rumah," teriak mereka panik. Shiva memegangi erat pinggiran kokpit, sedangkan Mbah Kodri memeriksa panel sederhana yang dihubungkan ke mesin, mencoba memastikan semuanya bekerja dengan benar. Air terus naik, menenggelamkan jalan desa, dan menyapu kandang ternak, membuat teriakan hewan bercampur jerit manusia yang tak sempat menyelamatkan harta bendanya. Air bah yang mengalir deras memecah rumah-rumah kayu, sehingga potongan dinding, atap seng,
dan barang-barang rumah tangga berserakan di antara arus yang mengerikan. Warga berlomba memanjat ke atap atau ke pohon-pohon tinggi, tetapi banyak yang terjebak karena aliran air mengikis tanah penyangga dan meruntuhkan bangunan. Di sela-sela kegelapan, terdengar isak tangis keluarga yang tercerai-berai, sedangkan gemuruh petir dan kilat menambah suasana desa menjadi semakin menakutkan. Seorang ibu menjerit sambil memeluk bayinya, "Tolong saya, tolong anak saya." Namun tidak ada yang mampu menolong karena perahu karet pun tak tersedia di desa. Mbah Kodri menambah putaran gas pada mesin, meski helikopter ranting berguncang hebat di atas pohon beringin akibat hembusan angin badai. Ketika baling-baling mulai berputar kencang, helikopter itu terangkat perlahan, menimbulkan percikan ranting beringin yang patah karena menahan beban struktur berat. Warga yang melihat keajaiban itu memekik lega dan menjerit minta tolong. "Mbah Kodri, bawa kami keluar dari neraka ini." Sementara Mbah Kodri mencoba menjaga keseimbangan kendali. Shiva menyiapkan tali yang sudah terikat kuat pada badan helikopter, lalu melemparkannya ke arah atap salah satu rumah di mana ada 3 orang terjebak. Salah seorang dari mereka meraih tali dan perlahan bergelayutan, lalu Mbah Kodri memandu mereka naik satu persatu ke kursi sempit di dalam helikopter. Badai masih berhembus dahsyat, namun kepanikan sedikit mereda karena kini ada harapan bagi warga yang terkurung di tengah terjangan banjir. Mbah Kodri mengarahkan helikopternya untuk berkeliling desa, memanfaatkan celah di antara pepohonan yang masih tegak, agar ia bisa mencapai atap rumah di tempat warga terjebak. Setiap kali menemukan sekelompok warga yang berpegangan pada genteng atau ranting, Shiva menurunkan tali dan membantu mereka naik ke helikopter dengan susah payah. "Mbah, saya takut," teriak seorang bocah laki-laki ketika tangannya licin karena hujan, namun Shiva berusaha menenangkan. "Pegang kuat, insya Allah selamat," sambil menarik bocah itu pelan-pelan. Dalam waktu singkat, helikopter menjadi penuh sesak, memaksa Mbah Kodri mengantar para penumpang ke daratan lebih tinggi di sisi lain bukit, lalu kembali lagi untuk menyelamatkan yang lain. Setiap kali mendarat sementara di tempat aman, Mbah Kodri hanya berkata singkat, "Tetap di sini, jangan kemana-mana." Kemudian ia segera terbang lagi dengan kondisi mesin yang megap-megap. Beberapa warga yang dulu paling keras mencaci Mbah Kodri kini menitikkan air mata melihat helikopter buatan ranting yang justru menjadi penyelamat mereka di saat genting. Pak Lurah sempat memeluk Mbah Kodri dengan tubuh basah kuyup, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf karena dulu pernah menuduh Mbah Kodri menyebar ketakutan palsu. Mahfud dan Tarno, 2 pemuda yang biasa berjudi, tampak menangis sambil memegangi tangan Mbah Kodri. "Maafkan kami Mbah," di sela-sela helikopter yang terus bergetar. Helikopter itu tampak hidup dengan suara mesin yang menderu, seolah menantang badai, sementara baling-balingnya menebarkan percikan air hujan ke segala arah. Aksi penyelamatan berlangsung semalaman, dan meski kondisi helikopter melelahkan, Mbah Kodri serta Shiva tidak berhenti mengangkut warga satu demi satu yang terkurung banjir. Menjelang fajar, hujan mulai mereda, dan sisa-sisa banjir meninggalkan lumpur tebal di seluruh penjuru desa, serta runtuhan rumah yang tergenang air kotor. Di sisi bukit yang lebih tinggi, warga yang diselamatkan berkumpul dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan, namun mereka tak henti-hentinya bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Pak Soleh menunduk di hadapan Mbah Kodri sambil berkata, "Kami menyesal telah menghinamu, sungguh kau sudah memperingatkan kami sejak lama," lalu menitikkan air mata. Mbah Kodri hanya mengangguk pelan, lalu kembali memeriksa keadaan helikopternya yang sudah mulai rusak setelah semalaman terbang bolak-balik menyelamatkan orang. Para pemuda yang dulu merusak helikopter itu mengerumuni Shiva, memohon maaf sambil membantu membersihkan baling-baling dari ranting patah dan lumpur. Warga perempuan saling berpelukan sambil mengucapkan istighfar, menyadari bahwa kebiasaan mabuk dan berjudi telah memancing murka Allah, meski tak ada yang pernah menyangka banjir akan datang dari arah tanggul. Lurah desa mengimbau semua orang untuk berdoa bersama, lalu berteriak, "Kita semua berhutang nyawa pada Mbah Kodri," yang disambut anggukan penuh haru dari kerumunan warga. Langit tampak kelabu dengan sisa-sisa awan hujan, namun suasana di bukit itu diwarnai tangisan penyesalan atas semua kemaksiatan yang sudah merajalela. Shiva yang kelelahan duduk di samping Mbah Kodri, sambil berbisik, "Kita harus kuatkan diri, kakek, masih banyak yang belum kita tolong." Namun Mbah Kodri hanya mengusap kepala cucunya dengan lembut. Seiring matahari mulai menampakkan diri, mereka bersiap turun kembali untuk melihat seberapa besar kerusakan desa, sementara rasa bersalah dan penyesalan memenuhi hati setiap penduduk. Saat Mbah Kodri mencoba menyalakan mesin helikopternya lagi untuk mencari korban lain yang mungkin masih terjebak, bunyi mesin terdengar tersendat dan baling-baling berputar tersendat-sendat. Ia tetap memaksa terbang dengan muatan minim,
hanya membawa Shiva yang berkeras ingin ikut. Kita pastikan tak ada lagi orang yang ketinggalan kek, katanya sambil menggenggam tangan kakeknya. Di tengah penerbangan rendah, mesin tiba-tiba batuk dan mati, membuat helikopter melayang tak terkendali lalu jatuh menghantam arus sungai yang masih deras. Teriakan Shiva memecah keheningan pagi, sementara warga yang menyaksikan dari atas bukit menjerit panik. Innalillahi, helikopternya jatuh, sambil berlari mengikuti aliran sungai. Kayu dan ranting helikopter terpecah belah dihantam batu besar di tengah sungai, sedangkan Mbah Kodri berusaha sekuat tenaga memegangi Shiva agar tak terseret arus yang kencang. Seorang pemuda bernama Andi melompat ke sungai dengan membawa tali, diikuti beberapa warga lain, berusaha menolong, namun derasnya arus menghambat mereka mendekat. Shiva berhasil ditarik ke tepi sungai dalam keadaan pingsan, sementara Mbah Kodri terdorong lebih jauh oleh arus, lalu menghilang di balik ombak coklat keruh. Tangis pecah ketika warga sadar bahwa Mbah Kodri tidak terlihat lagi, sehingga mereka menyisir sungai mencari tubuhnya, namun tak membuahkan hasil. Shiva tersadar di pelukan Pak Soleh, lalu menjerit, "Kakek di mana?" Namun tak ada seorang pun yang sanggup menjawab, sebab Mbah Kodri bagai lenyap di telan banjir. Warga kemudian berlutut di tepian sungai, memanjatkan doa agar Mbah Kodri selamat, namun air terus mengalir deras, menyisakan luka mendalam dan tanda tanya besar. Seminggu setelah musibah banjir bandang, warga desa Karangjati mulai membangun kembali kehidupan mereka, meski banyak rumah sudah rata dengan tanah dan fasilitas desa rusak parah. Pak Lurah memimpin musyawarah untuk memilih lokasi baru di punggung bukit yang lebih aman, karena pengalaman pahit itu menyadarkan mereka bahwa tanggul jebol bisa berulang kapan saja. Orang-orang yang selamat bergotong royong mendirikan barak darurat untuk tempat tinggal sementara para perempuan menyiapkan makanan dengan sisa persediaan yang dapat diselamatkan. Kemaksiatan yang dulu merajalela mendadak hilang, karena setiap orang menyadari betapa rentannya mereka di hadapan bencana yang datang tanpa terduga. Azan di masjid darurat terdengar lebih ramai, membuat pria dan wanita datang menunaikan sholat berjamaah, memohon ampunan atas segala kesalahan yang telah mereka lakukan. Pak Soleh menegaskan dalam forum desa, kita harus bersatu meninggalkan dosa, karena kejadian kemarin adalah peringatan nyata, dan semua warga serempak menyetujuinya. Meski suasana penuh kesedihan, semangat untuk memulai kehidupan baru tumbuh, terutama bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga dan harta benda. Beberapa orang secara sukarela mencari Shiva yang terlihat bersedih di tepi sungai setiap sore, namun mereka tak bisa menghiburnya karena gadis itu masih berharap menemukan jejak kakeknya. Pembangunan desa baru di atas bukit pun dimulai dengan penanaman tiang-tiang fondasi, disertai doa bersama agar Allah memberikan perlindungan dan ketentraman. Meskipun bayangan duka masih terasa, tekad warga untuk berubah menjadi lebih baik terus tumbuh, dan nama Mbah Kodri tetap diingat sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Di tempat helikopter Mbah Kodri terakhir kali parkir, sebuah pohon beringin muda tumbuh subur secara misterius, konon berasal dari ranting yang tertinggal di tanah setelah terjangan banjir. Warga menamakan pohon itu Beringin Kodri, dan menjadikan sekelilingnya sebagai area berkumpul untuk berdoa dan mengingat jasa Mbah Kodri dalam menyelamatkan mereka. Setiap Jumat, Pak Lurah memimpin pembacaan doa bersama di bawah beringin tersebut, sambil mengingatkan warga bahwa bencana tanggul jebol adalah bukti kekuasaan Allah yang tak terbantahkan. Di sisi lain, Shiva yang mulai beranjak remaja sering duduk di sana sambil meraba batang pohon, seolah mengobrol dengan kakeknya yang diyakini sudah tenang di sisinya. Beberapa warga desa mulai rutin mengadakan pengajian di lokasi itu, menyadari bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan di masa lalu harus ditebus dengan ketaatan dan sikap saling mengasihi. Kebiasaan berjudi, mabuk, dan pergaulan bebas lambat laun menghilang, tergantikan oleh gotong royong dan pengajian akbar yang mendatangkan ustaz dari luar desa. Setiap kali hujan turun, warga tak lagi meremehkan tanda-tanda alam, karena mereka memahami bahwa peringatan sekecil apapun bisa menjadi awal bencana besar apabila diabaikan. Orang-orang yang dulu menghina Mbah Kodri kini bercerita kepada anak-anak mereka tentang sosok kakek tua yang mirip Nabi Nuh, membangun helikopter ranting demi menyelamatkan desa dari azab. Meski raga Mbah Kodri tidak pernah ditemukan, warga sepakat bahwa warisan paling berharga darinya adalah keimanan dan keberanian untuk memperbaiki diri. Di penghujung cerita, desa Karangjati berdiri kokoh di bukit yang lebih tinggi dengan penduduk yang saling peduli, menjadikan kisah helikopter beringin sebagai pelajaran berharga bahwa iman, kesabaran, dan peringatan Allah adalah kunci keselamatan sejati.